Selamat sore, kita ketemu kembali dalam channel Siraman Kalbu 16 September 2020. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus berkati kami, agar kami sungguh-sungguh mengimani doa kami kepada Allah Bapa dalam nama Yesus, agar sungguh-sungguh kuat kuasa-Mu dan iman percaya kami menyatu adanya. Keajaiban-Mu masih nyata hingga saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus 11 ayat 20 sampai ayat 25 dikatakan firman Tuhan demikian. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabbi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada orang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, lagi-lagi ini soal doa, tapi awalnya muncul dari pemberitahuan Petrus ketika Yesus dengan murid-muridnya mau beranjak kembali ke dalam kota. Dikatakan oleh Petrus, "Tuhan, lihatlah pohon ara yang kau kutuk sudah mati sampai ke akar-akarnya." Lalu Yesus mengingatkan soal kepercayaan dan kesungguhan meminta kepada Allah Bapa di sorga. Tentunya saudara dan saya dalam hal meminta kepada Allah Bapa di sorga, kita sebut berdoa. Yesus mengingatkan, apa saja yang kamu minta dalam nama Allah Bapa dan kamu percaya tentang apa yang kamu minta itu, dikatakan dalam ayat ke-22, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi." Jadi pengajaran Yesus dalam kaitan ini adalah jangan bimbang, tapi percaya. Jangan goncang hati kita ketika kita meminta, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Allah Bapa di sorga. Allah Bapa di sorga, kami sembuh. Allah Bapa di sorga, keluarga aku sembuh. Allah Bapa di sorga, kami sehat. Kalau kita sungguh-sungguh meminta dengan percaya, tidak bimbang, kita akan sembuh, kita akan sehat, kita akan lepas, kita akan berhasil. Itu buktinya kita dari Tuhan, dan Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Makanya disambung oleh Yesus, "Jikalau kamu mau mengatakan agar gunung ini tercampak ke laut, gunung ini akan tercampak ke laut, asalkan kamu sungguh-sungguh memintanya." Dikatakan Yesus demikian. "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Di ayat sebelumnya katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi."
Sekarang bagaimana kita membulatkan tekad agar kita percaya dan tidak bimbang atas apa yang kita minta kepada Allah Bapa di sorga, yang bersentuhan dengan firman Tuhan ini. Bulatkan pikirannya, pikiran yang positif. Bulatkan pikirannya yang positif dengan jiwanya, dengan kalbunya. Bulatkan dengan perasaannya, dan lalu minta kepada Allah Bapa di sorga. Tapi ada lagi yang mesti kita pahami, rumusan berdoa yang dikatakan oleh Yesus. Di ayat yang ke-25 sampai 26, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita dulu. Jangan menganggap kalaupun sudah kita percaya akan diberikan Allah apa yang kita minta, langsung terjadi. Kalau tidak, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ayo, kita hitung, kita ingat dulu siapa orang yang kita anggap berdosa, memiliki kekurangan, menjadi sanduan untuk kita. Ampuni dulu dia, baru berdoa dengan percaya. Baru apa yang kita doakan akan nyata. Jadi bukan hanya percaya, meminta dalam doa, tetapi harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Membersihkan rasa dendam, membersihkan rasa tidak enak, membersihkan rasa terganggu oleh karena nama, marga, jabatan pribadi, jabatan seorang dalam hidup kita. Baru kita datang kepada Allah untuk berdoa. Kiranya firman Tuhan yang mengajarkan tentang berdoa agar percaya, tapi sebelumnya mengampuni, nyata dalam hidup saudara-saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang sungguh baik, terima kasih dengan pengajaran-Mu, sehingga kami lebih dikuatkan, lebih mengingat, dan akan lebih melakukan bahwa kami sebelum meminta kepadamu, kami harus disucikan dari perasaan yang harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu kami meminta kepada Allah Bapa di sorga, dan Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih atas sabdamu yang menguatkan, memotivasi, mengajari kami agar hidup lebih kudus di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.